Ada seseorang yang saat ini bukan milikmu guys, bisa jadi bukan milikmu lagi, atau bisa jadi emang nggak pernah kamu miliki, ya. Dan statusnya saat ini pun masih belum kamu miliki. Tapi setiap saat kamu merindukan dia guys, pagi, siang, malam, kamu pun nggak tahu alasannya kenapa. Bukan milikmu tapi kamu rindukan. Biasanya sih gitu guys, kalau udah di samping kita, kita nggak kangen lagi. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang bukan milikmu, tapi kamu rindukan setiap saat. Yeah. Untuk kedua belas zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ada seseorang yang saat ini bukan milikmu guys, bisa jadi bukan milikmu lagi, atau bisa jadi emang nggak pernah kamu miliki, ya. Dan statusnya saat ini pun masih belum kamu miliki. Tapi setiap saat kamu merindukan dia guys, pagi, siang, malam, kamu pun nggak tahu alasannya kenapa. Bukan milikmu tapi kamu rindukan. Biasanya sih gitu guys, kalau udah di samping kita, kita nggak kangen lagi. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu ya, supaya kita bisa lihat bagaimana sih keadaan orang yang bukan milikmu ini, tapi setiap saat kamu rindukan ini. Halo Cancer, apa kabar? Kamu aja yang datang-datang Cancer di readinganku. Kenapa sih Cancer? Drowning banget kamu sama Taurus yang satu ini. Oke, bercanda. Oke, mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini kamu bisa jadi tahu keadaan dia ya. Penting sekali untuk kamu memfokuskan wajah ini orang guys yang kamu rindukan ini dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartu semuanya terbuka di atas mejaku ya. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi agar kartu yang keluar kartu yang paling cocok untuk kamu dan aku bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya keadaan dia yang ada kaitannya dengan kamu mungkin, atau keadaan dia secara umum ketika di masa-masa kamu merindukannya seperti yang terjadi di bulan Mei ini. Oke, Ci. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Oke, Six of Pentacles one sided ya, satu arah ini aku lihat. Jadi kemungkinan besar memang kamu menyukai seseorang dan kamu selalu kangen sama dia, tapi dia nggak suka sama kamu guys. Jadi ya, dia nggak kangen sama kamu, dia mau menjalani hidupnya biasa-biasa aja, santai-santai aja, nggak mikir-mikirin kamu. Tapi kamu yang kelihatannya susah banget untuk bisa melupakannya. Oh my god, I'm sorry to hear that ya. Perlukah aku bilang turut berduka cita? Nggak perlu ya. Lebay itu soalnya. Oke, ayo kita lihat kartu oracle-nya dulu. Kira-kira apa pilot untuk pesan ini? I don't catch my breath yet. Masih belum ketemu. Sebentar. Karena kalau untuk bicara itu ada tekanan khususnya guys, sehingga bisa stabil. Aku pandil, magic, atau pandar, angels, aku pandar, Holy Spirit. Tapi kalau nekan-nekan sih jago aku biasanya. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces. Nah, ketemu Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang bukan milikmu tapi kamu rindukan setiap saat. Yeah. Halo kamu yang sedang dirindukan oleh orang yang menonton video ini. Nggak mau dia guys, emang nggak ada rasa sama kamu kayaknya. Mari kita coba korek lebih dalam lagi. Oke. Iya, ini be the powerful space between opposite poles. Ini utara ke selatan, timur, barat ke timur ya. It's like ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan kemudian katanya be the powerful space. Jadi pinter dalam menempatkan diri gitu ya, dalam urusan duniawi sama urusan akhirat. It's like trying to do that. Kayak sedang berusaha untuk melakukan itu, menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat kayak begitu guys. I don't still. Entah kenapa ya aku milih judul ini, disuruh bikin readingan judul ini, tapi kayak nggak ada kaitannya sama kamu guys. Jadi nanti pesan ini nggak akan tentang dia juga diam-diam sebenarnya kangen sama kamu, nggak. Because this person is like focus on their self, dengan kehidupannya sendiri,
Dan aku rasa sepanjang bulan Mei ada 31 hari, kemungkinan dia sama sekali tidak ada memikirkan kamu. Berarti ini kamu pendam ya. Kamu diam-diam kangen sama dia dan kamu nggak nunjukin gitu guys. Water sign, energi, Cancer, Scorpio, Pisces yang sedang menonton video ini, yang lagi kepo dengan readingan ini ya, yang pengen tahu kejelasan tentang orang yang sedang kita reading saat ini. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang bukan milikmu tapi kamu rindukan setiap saat. Ini kayak trying to get balance ya, kayak mencoba untuk bisa seimbang dalam hidupnya, tapi tetap kaitannya adalah urusan duniawi dan urusan akhirat ya. Jadi walaupun dia misalnya dugem malam hari guys, ya tapi dia nggak pernah ketinggalan sholat Jumat gitu misalnya. Atau dia tuh enjoy the life sebagaimana yang dia inginkan, tapi dia nggak lupa untuk beramal kayak begitu ya. Devil ada Capricorn di sini. Kayaknya sedang dalam masa-masa kecanduan. Iya, The Five of Pentacles. Kayak ada masalah keuangan aku lihat di sini yang sedang dia hadapi atas kecanduannya ya. Devil itu tadi ikatan ya guys, kayak addiction bisa jadi ya, kecanduan narkoba, kecanduan judi online, kecanduan miras santika. Jadi kalau memang itu keadaan dia dan dilihat dari kartu oracle ini, dia sedang berusaha untuk menyeimbangkan. Dia nggak bilang bahwa dia akan bisa lepas di bulan Mei ini dari kecanduannya, tapi dia akan mencoba untuk menyeimbangkannya dengan hal-hal yang baik tentunya ya. Jadi ancur-ancuran tetap, mencoba untuk menjadi yang baik juga tetap ada usaha untuk menyeimbangkan hidupnya ya. Jadi kalau misalnya tipikalnya itu suka begadang gitu guys, clubbing, night club, tapi dia nggak pernah lupa untuk menyempatkan diri olahraga atau kayak menjaga pola tidur tapi tidak di jam yang seharusnya tidur gitu ya. Jadi siangnya tidur. Itu yang dimaksud dengan make a good space antara atas dan bawah kayak begitu. The Five of Pentacles ada masalah keuangan ya, atau ketakutan tentang addiction ini. Karena The Five of Pentacles juga bisa jadi artinya pikiran negatif. Sampai kapan begini? Kapan aku akan ada perubahan? Bagaimana nasibku ke depannya? Bagaimana masa depanku kalau aku masih tetap seperti ini? Yang berkaitan dengan the devil tadi ya, atau addiction atau kecanduan tadi. Dia tahu ada hal yang tidak baik yang dia lakukan dalam hidupnya, dan masih kesulitan untuk bisa melepaskan hal tersebut. Ini mungkin yang bikin kamu kasihan sama ini orang ya. You think you can help them, tapi orangnya I don't need your help. Bisa jadi begitu karena the Six of Pentacles, one-sided situation, satu arah ya. Kamu itu kayak berusaha untuk mendekat ke dia supaya I can help you gitu, I can make you feel better, I can make you live your life better begitu. Tapi ini orang nggak, no, I don't need you, I just want to be myself, with myself. Aku bisa menghandle hidupku, aku tidak butuh bantuanmu. Kemungkinan besar itu yang dia katakan. Dan still guys, ini orang kayak nggak connected to you ya, tidak tersambung denganmu. Dia aku panggil dan kemudian dia bicara sama aku tuh nggak memikirkanmu begitu. Karena aku akan langsung bisa rasakan kalau seandainya memang dia itu kayak sebenarnya aku menyesal telah menolak bantuannya. Misalnya aku telah menyesal karena telah menyia-nyiakan dia, itu pasti akan kerasa kayak sini nggak ya. Kayak banyak rahasia dalam hidupnya yang dia nggak pengen orang lain tahu, bahkan ke keluarganya ya, bahkan keluarganya. Oke, Judgment sudah datang peringatan ya guys, ultimatum. Dan ini yang bikin orang ini makin lama makin ketakutan dengan pola hidup yang dia jalani saat ini, yang baunya tadi devil atau kecanduan ya. Judgment ini kayak mau menyuruh dia kembali ke jalan yang benar gitu ya guys. Karena Judgment itu kan adiknya The Tower. Setelah The Judgment diabaikan sekian lama gitu, datang Judgment dan kemudian diabaikan, The Tower akan segera menyusul. The Tower itu biasanya dalam bentuk malapetaka besar. Itu yang berarti sudah dapat di gambaran ini orang tentang malapetaka besar yang akan segera datang kalau dia masih tetap tidak bisa keluar dari devil tadi. Kalau dia tidak bisa menyeimbangkan hidupnya, because this is trying to balance ya. Oke. Tidak akan mudah bisa lepas dari the devil biar bagaimanapun guys ya, tidak akan mudah. The World fokusnya ingin mengakhiri sesuatu yang berkaitan dengan the devil tadi tentunya ya. Kalau misalnya ini adalah kecanduan narkoba, aku pengen berhenti supaya tidak pakai narkoba lagi. Kalau ini adalah kecanduan judi online atau slot-slotan gitu guys, dia itu pengen sekali mengakhirinya. The World itu adalah terminate forever ya, terminate tidak akan diulang kembali gitu loh. Jadi ini orang juga kayak berharap apapun yang dia candukan saat ini, apapun yang menurutnya sulit sekali dia lepaskan dan hal tidak baik tadi, dia pengen akhiri untuk selama-lamanya. The World ya,
Still dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Menurut dia bisa melakukannya sendirian. Kadang-kadang beberapa dari addiction yang terjadi di dunia ini guys, kita nggak bisa hentikan sendiri, kita butuh bantuan orang ya. Kayak misalnya drugs, setahu aku sih nggak bisa. Kalau kita mau mencoba untuk berhenti dari narkoba itu nggak bisa sendiri setahu aku. Harus ada bantuan orang, mediasi, atau ada konseling ya, mungkin harus ke dokter juga, ke rumah sakit, ada perawatan juga, harus minum obat juga untuk keluar dari kecanduan. Itu sih yang setahu aku kalau lihat-lihat di film-film atau baca-baca di buku begitu tentang narkoba. Macam-macam ya bentuk candunya, tapi yang jelas ini orang mau membereskannya sendirian. Kayak ada janji dari dalam dirinya, I will make get through of this and I will do it by myself. I don't need anybody help. Nggak usah ikut campur dalam urusan gue, nggak usah sok kasihan sama gue. Level apa itu namanya kalau self-centered ya, itu sangat tertutup sekali orangnya aku lihat di sini guys. Taurus, Virgo, Capricorn energi juga kelihatan, Cancer, Scorpio, Pisces juga terasa kuat di sini, dan sangat close off dari orang-orang yang mencoba untuk pengen tahu tentang apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Oke. Eight of Swords, pengen berhenti tapi kok sulit sekali gitu ya guys. Dan dua-duanya fokus dan target it doesn't real. Ketika datang the world di fokus, artinya tidak berhenti ya. Usaha yang dia lakukan saat ini tidak akan memberhentikan dia dari addiction atau kecanduannya tadi. Dan kemudian crowningnya adalah the Eight of Swords, aku terpenjara, ini pun tidak real. Karena tidak ada siapapun yang bisa memenjarakan siapapun di dunia ini, termasuk addictionnya saat ini. Tapi begitu Eight of Swords datang di crowning, artinya I cannot do anything right now. Semua yang aku lakukan tidak membebaskan aku dari devil ini tadi. Semua yang aku lakukan selalu saja sia-sia. Oke. Biasanya begini ciri-cirinya kalau ini orang butuh bantuan guys. Tapi ya orangnya close off, tidak butuh bantuan, katanya tidak mau dibantu, ya mau gimana. Sebenarnya permasalahan itu semakin ribet dalam hidup kita guys, karena kita nggak tahu sebenarnya kita butuh bantuan, tapi menurut kita tidak butuh bantuan ya. Kalau seandainya manusia itu memang akan selalu tidak butuh bantuan dari manusia lain, nggak mungkin kita disuruh tinggal bersama-sama di dunia ini, ya nggak sih guys? Tuhan menempatkan kita sama di dunia ini. Misalnya kota Jakarta ada sekian ratus juta, 10 juta gitu deh ya orang yang tinggal di situ. Nggak mungkin dong kalau seandainya mereka tidak saling membutuhkan bantuan gitu. Nah itu mungkin yang tidak bisa dipahami ini orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, yang sering kamu rindukan atau kamu pikirkan belakangan ini. It's like pity, kayak kamu tuh kayak merasa kasihan sama ini orang, tapi ya gimana guys, kalau orangnya merasa nggak perlu dikasihani dan dia merasa dirinya nggak butuh bantuan. Mungkin ini memang bagian dari perjalanan hidupnya untuk mempelajari tentang pentingnya bantuan atau pentingnya untuk curhat, menyampaikan keluh kesah ke orang lain, meminta bantuan dari orang lain, berharap akan bantuan dari orang lain, dukungan dari orang lain, tapi dia nggak mau. Jadi semua apa-apa dipendam sendiri, dan kemudian termasuk kesulitan untuk lepas dari devil atau any kind of addiction, candu tadi itu pun tidak ada pergerakan aku lihat. Only trying, mencoba untuk menyeimbangkan diri. Jadi menyeimbangkan itu kayak gini loh guys, bukan menghentikan ya. Jadi kalau misalnya ini tentang night club atau kehidupan malam begitulah ya, suka keluar malam begadang. Jadi dia tuh nggak menghentikan begadangnya guys, cuma dia mikir berapa sih jam tidur seseorang, misalnya 8 jam. Oke lah, kalau aku ternyata pulang jam 4 pagi, aku akan tidur dari jam 5 misalnya, hitungnya 8 jam, dia hitung 8 jam, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti aku harus bangun jam 1 siang paling sedikit, atau jam 2, jam 3 gitu deh, baru aku akan dihitung tidur 8 jam satu hari. Tapi kan dia tidak akan menghilangkan candunya. Candunya sebenarnya adalah kan keluar malam ya. Sebenarnya begitu candunya yang dibuang, kemudian dia akan kembali ke pola tidur 8 jam yang dimulai dari mungkin jam 9 atau jam 10 malam. Nah dia tuh gak menghilangkan candunya guys, tapi kayak mencari penyeimbangnya supaya balance. Itu yang membuat ini orang merasa out of sort atau terjebak. Sulit banget. Untuk yang seharusnya kalau dia bisa ya gitu untuk minta tolong dengan orang gitu, atau misalnya ke dokter atau apa, ke psikiater, psikolog, itu mungkin akan bisa dibantu ya, dijelaskan, dikasih tahu apa atau langkah-langkah yang harus dia lakukan, tentunya bisa. Tapi orangnya nggak mau karena sifatnya close off, tertutup ya. The King of Cups muncul di sini di recent past. Oh, I not expected this. The King of Cups itu it's like loving something. Apapun yang berkaitan dengan candu ini guys, berarti dia menyukainya di awal. Dan kemudian baru dia sadari ternyata itu bukan
bentuk suka tapi candu. Oke, jadi kita balikin lagi contohnya tentang kehidupan malam tadi ya. Enak banget ternyata ya hidup malam ya. Artinya kita habis stres di kantor, capek-capek di kantor kerja gitu, dan malamnya itu kita wah pokoknya happy-happy deh sampai jam 2 jam 3 pagi, enak banget gitu, kayak ada yang plong, kita nggak ingat apa-apa, kita lupa dengan masalah kita begitu. Itulah awalnya suka ya, dan kemudian dia nggak sadari seiring berjalannya waktu itu jadi candu. Sebenarnya segala sesuatu kan bagus guys sebelum dia candu, setuju nggak guys? Semua jenis obat-obat psikotropika itu bagus guys. Itu dipakai bidang kedokteran kan, kalau untuk obat-obat delusion, obat-obat yang orang yang suka halusinasi, atau obat bius misalnya sebelum operasi anestesi, itu kan dipakai untuk itu bagus nggak? Bayangkan kalau nggak ada itu guys, kalian nggak bisa dibius, dioperasi, kalian dibedah, di black perutnya, nggak ada psikotropika, rasakan gimana sakitnya pasti kan. Tapi ketika dia dipakai dalam keadaan maksudnya statusnya itu dibutuhkan, kan itu bagus. Sama seperti ini, harusnya sebenarnya bagus, keluar malam juga nggak masalah sesekali mungkin, tapi itu bikin dia jadi candu dan sekarang sulit untuk keluar dari situ. Itu baru contoh dari kehidupan malam. Banyak hal lain yang membuat orang candu ya, tapi awalnya adalah suka dan kemudian gak lama dikendalikan oleh yang dia sukai tersebut. Ada yang dia sukai di awal, menurut dia bisa handle, dan kemudian seiring berjalannya waktu dia mungkin gak sadar ternyata yang dia suka itu sekarang sudah mengendalikan dia. Nah, dan ketika sudah dikendalikan, itu udah baunya toxic ya. Addiction tadi, the devil, terjebak, tidak bisa keluar lagi. High Priestess aku lihat di sini akan masuk ke masa-masa pasif ya, kayak not doing anything. Karena the High Priestess ini adalah dari yang banyak bertindak menjadi no action atau tidak ada tindakan. Oke. Aku lihat di 6 bulan ke depan ini orang akan kayak memilih puasa guys. Tapi tetap kesannya still connected to the devil. Masih tetap candu dengan devil tersebut, tapi akan didiamkan oleh universe gitu deh. Aku nggak tahu gimana caranya universe, karena ini kan major arcana ya guys. High Priestess itu kan disuruh diam tiba-tiba gitu, yang nyuruh universe. Aku nggak tahu gimana ceritanya dia akan didiamkan tiba-tiba. Kalau ini tadi contohnya tentang kehidupan malam, jadi nggak bisa ke klub lagi. Di 6 bulan ke depan akan ada momen dia nggak bisa datang lagi ke klub. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin sakit kali ya guys, sakit, atau misalnya ada kerjaan mungkin lembur di kantor, I don't know. Let's be positive thinking always. Oke, tapi entah kenapa aku ngerasa High Priestess ini kayak teguran besar yang datangnya dari universe. Intinya kenapa kamu harus mendengar readingan ini? Can we be just friend? Close off ya. Page of Cups adalah friendship, friend zone kalau kata anak Jaksel. Oke, mungkin kamu merindukan dia, kamu kasihan guys sama dia. Dan aku rasa sih kalau kita kasihan sama seseorang, it's not love. For your information ya. Jadi kalau ada keadaan seseorang yang lagi kacau balau, kamu lihat dan kamu kasihan dan kamu pikir kamu jatuh cinta sama dia, itu biasanya enggak guys. Karena once rasa kasihan kamu itu hilang, emotion itu akan hilang. Contohnya begini, kalau misalnya kamu lihat, ini orang udah dikasihani nggak tahu diri, nah itu biasa kalimat-kalimat pamungkasnya, dan kemudian kamu akan feeling close off too, and it's not love. Ini adalah empati atau ini adalah bentuk rasa perhatian kamu ke dia, but it's not love. Jadi kalau kamu pun merindukan dia saat ini misalnya, atau memikir-mikirkan dia, menurutmu kamu sedang jatuh cinta. Tapi coba cari guys, apakah ada alasan karena kasihan dengan keadaannya yang sekarang? Kalau kamu kasihan dengan keadaannya sekarang, maybe 90%, 90% itu bukan cinta ya. Jadi kamu hanya perlu mengendalikan dirimu saja, dan stay away from person like this, because devil itu contagious istilahnya guys, candu ya. Candu itu menular ya. Jadi kalau kamu seandainya bukan tipe orang yang bisa menjaga dirimu, kemungkinan besar kamu kan ketularan candunya ini ya. Kamu mungkin akan selalu berusaha untuk mengatur sikapmu, berempati sama dia, dan kemudian mengikuti pola candunya ini. Takutnya kamu ikutan kecanduan juga, entah kecanduan apapun itu ya guys. Jadi kalau dia menawarkan it's only friendship, friend zone, aku rasa ini yang terbaik. Friend kan gak terlalu kenal-kenal banget, gak terlalu dekat-dekat banget, gak perlu ikut campur terlalu dalam kan mengenai kehidupan satu sama lain. Oke, we'll be just friend gitu. It's okay, we'll be just friend begitu. Dan kamu harus bisa jaga sikapmu sebagaimana layaknya seorang teman. Jangan lebih dari itu. Itu akan mengamankan dirimu. Oke, Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Diri dengan kabar dia yang bukan milikmu, tapi kamu rindukan setiap saat untuk bulan Mei 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.